Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Wulandari, nomor mahasiswa 180105023, Prodi S1 Farmasi di Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Oke, saya di sini akan memaparkan sedikit materi terkait psikiatri. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah farmakoterapi 3, tugas ini saya buat sesuai dengan RPP di pertemuan keempat. Oke, langsung saja. Di sini akan saya paparkan sedikit terkait definisinya ya. Bisa kita lihat di situ ada definisi dari psikiatri sendiri merupakan gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distori emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaannya. Jadi kejiwaannya itu terganggu ya. Saya ambil dari Akhemat DKK 2011. Oke, lanjut ke tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya di situ ada 7 ya, bisa kita lihat. Yang pertama ada gangguan kognisi. Bisa kita artikan kognisi sendiri adalah suatu proses mental di mana seseorang menyadari dan mempertahankan hubungan dengan tingkah lakunya baik di dalam maupun di luar. Terus biasanya melibatkan ada gangguan sensasi dan gangguan persepsi. Oke, lanjut ke yang kedua ada gangguan asosiasi. Bisa kita lihat di situ. Proses mental di mana perasaan cenderung menimbulkan kesan atau gambaran dari suatu ingatan sehingga menimbulkan respon atau konsep lainnya yang sebelumnya berikatan dengan pasien tersebut. Lanjut yang ketiga ada gangguan perhatian atau suatu proses kognitif tentang pemusatan pada suatu konsentrasi ya, yang ketiga. Lanjut yang keempat ada gangguan ingatan. Kesanggupan untuk mencatat, menyimpan atau memproduksi dari suatu isi atau tanda-tanda kesadaran. Lanjut yang kelima ada gangguan psikomotor yang merupakan gerakan dari badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwanya pada pasien tersebut. Lanjut yang keenam ada gangguan kemauan. Gangguan kemauan yaitu rasa keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir ada gangguan emosi dan refleks gitu kan. Diambil dari Hartono DKK 2010. Oke, lanjut ke penyebabnya. Penyebab dari gangguan kejiwaan biasanya disebabkan oleh diri kita sendiri. Itu adalah penyebab utamanya yang disebut dengan somatogenik. Bisa juga dari lingkungan sosial atau sosialogenik. Ataupun disebabkan oleh fisik kita sendiri atau psikogenik. Terus ada juga penyebab lain yang disebut dan terjadinya secara bersamaan, lalu menimbulkan gangguan badan maupun jiwa pada pasien tersebut. Oke, lanjut ke terapi pengobatannya ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada psikofarmaka. Psikofarmaka yang bisa berbagai jenis obat yang bekerja pada susunan saraf pusat. Efek utamanya pada aktivitas mental dan perilaku yang biasanya digunakan untuk pengobatan pada gangguan kejiwaan. Lanjut ada kejang listrik. Terapi kejang listrik adalah suatu prosedur tindakan pengobatan pada pasien gangguan jiwa
Dengan menggunakan aliran listrik untuk menimbulkan, bangkitnya kejangan umum yang berlangsung sekitar 25 sampai 150 detik dengan menggunakan alat-alat khusus ya yang dirancang secara aman pada saat digunakan pada pasien tersebut. Oke, yang ketiga ada tra terapi aktivitas kelompok atau TAK, merupakan terapi yang bertujuan untuk mengubah pola perilaku pada pasien dengan memanfaatkan dinamika kelompok atau, pada forum kelompok gitu. Ada juga yang keempat terapi kognitif, terapi jangka pendek yang dilakukan secara teratur. Terus ada terapi keluarga. Terapi keluarga itu biasanya, untuk mengembalikan atau mengenali suatu masalah atau emosi yang timbul, kemudian bisa dibahas secara kekeluargaan dengan anggota keluarga sendiri, gitu. Siapa tahu membantu ya, dengan cara seperti itu. Terus ada juga dengan, terapi lingkungan, terus ada juga terapi perilaku pada si pasien tersebut. Oke, teori ini saya ambil dari buku Ajar Keperawatan Jiwa 2015. Oke, lanjut yang terakhir tentang program dari pengobatan kejiwaan tersebut. Yang pertama pengobatan rawat inap di rumah sakit, yang kedua ada juga pengobatan rawat jalan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya yang menyediakan, apa, pengobatan kejiwaan, biasanya sering disebut dengan poli jiwa ya. Saya ambil dari Psychiatric Mental Healthy Nursing 2015. Oke, sekian pemaparan materi dari saya terkait psikiatri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.